Kisah ini bermula pada tahun 2019, sekitar 2 tahun yang lalu. Nggak nyangka kita mengalami trouble ban bocor. Bentuknya itu kayak kain gitu mas, ada bawang gitu mas, kanan kiri udah jurang tapi nanjak gitu jalurnya gitu. Gak taunya tenda itu udah dua berkabrik sama badai gitu. Terus ada lagi ngalami kejadian sing bodong. Jadi saya itu turun sendirian. Budeng itu seolah-olah ngawal saya gitu mas dari belakang. Dia di situ udah panik semua mas, kecil, terus kayak kerdil gitu. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Flower TV. Segmen mencekam kali ini kita kedatangan narasumber pendaki sejati. Beliau akan menceritakan kisah misteri yang dialami ketika mendaki Gunung Sindoro. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang ingin berwisata ke Gunung Bromo, bisa hubungi sobat kami Mas Rizal. Apa nama jasa tripnya mas? Jasa tripnya Holy Bromo mas. Di sini kami menyediakan open trip, private trip. Jadikan momen liburanmu bersama orang tersayang hanya di Holy Bromo. Untuk kontaknya bisa dihubungi di sini ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dimensi Pancakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, hobi saya hiking. Saya akan menceritakan pengalaman saya saat mendaki ke Gunung Sindoro. Kisah ini bermula pada tahun 2019, sekitar 2 tahun yang lalu. Saya berniat ingin mendaki Gunung Sindoro bersama mas saya. Saya berdomisili di Tumpang, Kabupaten Malang. Dari Malang saya berangkat 2 orang bersama mas saya yang bernama Angga. Di Tumpang saya ke Karanglo sekitar jam 5 sore. Soalnya mas saya kerja di PLN Karanglo, jadi dia udah nunggu di situ duluan. Waktu itu mas Angga mesen tiket bus Handoyo jurusan Malang Wonosobo. Jadi kita nunggu di halte Karanglo. Kita berangkat jam setengah 9. Kebetulan sekali kita juga bertemu sama pendaki yang kebetulan kenal di situ. Itu namanya Didin, pendaki Purwosari, tapi dia mau ke Sumbing, jadi kita sebus bareng-bareng dia. Kita sampai di Ngawi sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam di Ngawi kita sempat makan. Sehabis makan kita lanjut perjalanan lagi sampai di terminal Wonosobo sekitar jam setengah 6 pagi. Kebetulan sekali Mas Angga juga punya kenalan di Wonosobo yang akrab disapa Igor. Sampai itu dia ngabarin ke Bang Igor. Terus Mas Angga bilang gini ke saya, Zal, cari tempat istirahat dulu aja ya, Bang Igor jemputnya nanti siang. Yes mas, kita cari tempat istirahat. Jadi kita sempat muter-muter di area terminal situ, tapi nggak nemu tempat istirahat. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke masjid. Mas, ayo ke masjid aja, nanti kita numpang mandi sama istirahat. Yaudah ayo, jawab Mas Angga gitu. Jadi kita pergi masjid yang lokasinya nggak jauh dari terminal. Terus sekitar jam 11 siang Mas Igor ngabarin ke Mas Angga kalau dia udah ada di depan terminal. Terus Mas Angga bangunin saya, Zal, Mas Igor udah ada di depan terminal, dia udah nunggu di Alfa. Terus saya, ya udah mas, kita langsung ke sana samperin dia. Terus kita langsung ke sana. Dan kebetulan Bang Igor juga punya kenalan di Basecamp Doro Harum. Basecamp Doro Harum yang akrab disapa Bang Irul. Jadi dia jemput pakai motor gitu. Bang Irul sampai di Alfa sekitar jam 1 siang. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Basecamp. Ya udah Bang, ayo kita lanjut perjalanan langsung ke Basecamp. Di perjalanan itu juga nggak nyangka kita mengalami trouble ban bocor. Habis itu kita benerin ban bocor. Akhirnya udah selesai. Kita lanjut ke Basecamp. Di Basecamp kita sampai sekitar jam 2. Kebetulan sekali di situ ada acara kayak selamatan desa mas. Jadi kita sempat dijamu sama warganya, diajak makan-makan. Warganya juga baik-baik, ramah-ramah.
Perayaan apa itu, Mas? Kayaknya perayaan panen, syukuran gitu mas, syukuran desa. Habis diajak makan-makan, kita sempat ngisi simaksi pendakian yang di bawah itu apa aja. Saya juga heran, di pihak base camp itu kita mau lanjut perjalanan, mau muncak itu dibawain kayak sikep gitu mas, sikep, tapi nggak tahu isinya itu apa. Jadi ya udah saya taruh di tas itu. Katanya pihak base camp, ini mas semen bawa aja, hati-hati di jalan ya mas, bilang gitu kata pihak base camp. Bisa dijelasin mas, detailnya kayak apa bentuknya sikep ini? Bentuknya itu kayak kain gitu mas, kain, terus habis itu kayak ada bawang gitu mas, kayak ada bawang gitu. Jadi dalamnya ada bawang gitu. Saya lihat itu saya gini kok kayak ada bawang gitu. Jadi saya nggak lihat secara, maksudnya saya buka gitu, nggak langsung saya masukkan tas kok bawa bawang ya, maksud apa gitu. Kita start dari base camp jam 3 sore. Mas Angga langsung memutuskan untuk naik ojek gunung. Soalnya lokasinya dari base camp ke pos 1 lumayan jauh. Jadi kita naik ojek gunung gitu, bertiga gitu, naik motor. Di pos 1 kita sampai, kita langsung trekking ke pos 2. Pos 2 itu kita berjalan sekitar 20 menitan. Setelah pos 2, kita disuguhkan sama pemandangan yang namanya jalur naga. Jadi jalurnya itu kayak puncak piramid gitu, kanan kiri udah jurang tapi nanjak gitu jalurnya gitu. Kita sempat istirahat situ sebentar, sempat foto-foto. Habis foto-foto, kita lanjut perjalanan lagi ke pos 3 Bayangan. Pos 3 puncak Bayangan kita sampai sekitar jam 5 sore. Kita bikin tenda di situ. Habis bikin tenda, kita sempat masak. Tapi masaknya itu ya campur gitu, mie goreng campur mie kuah, tapi rasanya juga enak gitu mas, namanya juga lapar. Sehabis makan, singkat cerita, kita sempat buka HP. Jadi di HP itu sinyal internet itu ada gitu, 4G. Jadi kita sempat kabar-kabaran sama di rumah. Saya juga nggak nyangka masa di gunung ada sinyal, baru kali ini ke gunung ada sinyal gitu. Habis makan, kita langsung memutuskan untuk tidur rebahan gitu mas. Terus habis itu kita juga nggak tahu waktu itu ada indikasi badai datang, soalnya dari bawah itu cuacanya cerah gitu. Jam 9 tenda kita udah diabrak-abrik sama badai. Waktu itu yang benerin Mas Angga sama Mas Igor. Terus Mas Angga langsung bilang gini ke saya, ayo benerin tenda. Gak mas, mager aku tak rebahan sih ayo, saya bilang gitu. Jadi waktu itu yang benerin tenda itu Mas Angga sama Mas Igor. Setelah benerin tenda, kita bertiga tidur mas. Gak taunya pas jam 12 malam, tenda itu udah diobrak-abrik sama badai gitu. Waktu itu Mas Angga bangun saya, Jal ayo benerin tenda, talinya tenda putus. Ayo mas, saya keluar. Pas benerin tenda itu saya juga gak nyangka gitu, di bawah itu kayak ada orang intip-intip gitu mas, kayak ada orang intip-intip. Jadi pas saya benerin tenda itu ya fokus ke tenda dulu aja, terus kayak nggak enak gitu perasaan saya, gak ada yang intip-intip dari bawah. Terus akhirnya Mas Angga masuk, di balik batu itu kayak ada sesosok orang gitu mas. Jadi orangnya itu kecil, terus kayak kerdil gitu, kayak kerdil, tapi mukanya itu hitam semua gitu, hitam semua, rambutnya segini. Jadi dia itu ngintip-ngintip balik batu situ, ngintip-ngintip balik batu. Itu sempat saya senter pakai headlamp. Itu wujudnya itu udah nggak ada. Terus saya itu di hati saya itu, waduh, kayak merasa ketakutan gitu. Terus saya langsung memutuskan untuk masuk ke tenda. Tapi saya nggak bilang ke Mas Angga sama Mas Igor, nanti malah bikin panik atau gimana. Sekitar jam 4 pagi, tenda kita udah ambruk. Jadi tenda itu udah menimpa muka saya, tapi saya itu posisi itu udah nggak tahu, yang tahunya Mas Igor sama Mas Angga. Saya juga kaget gitu, aduh, jadi muka saya itu banyak debu gitu, banyak debu nggak karuan itu. Terus saya keluar, langsung bicara sama Mas Angga, Mas tendanya ambruk. Yaudah Cal, ayo dibenerin, jawab Mas Angga gitu. Aduh mas, percuma kalau benerin tenda kalau badai gini, percuma nanti gak bakalan. Jadi kita
wis kedinginan mas, yang dinginnya situ. Terus saya bilang gini, yaudah mas, ayo kita pergi summit aja. Yaudah Zal, nggak apa-apa. Di atas itu ada suara teriakan gitu mas, badai, 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 bilang gitu. Terus habis itu kita lanjut perjalanan. Mas Igor nggak ikut puncak waktu itu, nggak ikut summit, soalnya ada tahlilan mengenang 40 harinya ibunya. Kemudian dia nunggu di situ itu, nunggu di situ. Jadi saya jalan ke atas itu nanjak itu sekitar 50 meteran. Itu juga ketemu sama rombongan orang Malang juga. Dia di situ udah panik semua mas, jadi kayak tenda, matras, flash itu udah berterbangan gitu, bawa angin gitu. Habis itu kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Setelah itu Mas Angga nawarin ke bapak-bapak itu, Pak, sampai enggak ikut puncak? Terus habis itu jawab bapak itu gini, gak wes mas, sampean duluan aja, nanti kita menyusul. Habis ngobrol-ngobrol, kita langsung lanjut perjalanan lagi. Dan lagi kita sampai di pos 4 sekitar jam 5, sempat istirahat situ. Terus akhirnya sekitar 10 menitan kita lanjut perjalanan lagi. Gak taunya di situ itu ada yang menjanggal gitu mas, tapi perasaan saya udah nggak enak. Seolah-olah Mas Angga itu kayak gimana, kayak orangnya itu kayak diam gitu loh mas. Padahal itu saya bertanya ke Mas Angga, jadi kan ngobrol-ngobrol gitu pertama, kok ekspresinya Mas Angga itu kayak ketakutan. Kalau saya tanyain kok ningkluk gini sambil jalan gitu, kenapa, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya nggak jadi nanya, akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke puncak langsung. Di puncak kita sampai sekitar jam 7 pagi. Kita sempat foto-foto situ, tapi rasanya udah nggak karuan banget, kayak kita diempaskan oleh angin gitu, jadi kayak nggak enak gitu. Akhirnya sekitar jam 9 saya memutuskan untuk turun. Saya bilang gini Mas Angga, Mas ayo turun wes, keadaannya kok ngene iki. Ya udah Zal, ayo kita turun. Jadi kita turun sampai di tenda sekitar jam 10. Kita nggak sempat makan gitu, nggak sempat masak. Habis itu kita packing, kita langsung lanjut perjalanan turun. Waktu turun itu saya ditinggal sama Mas Angga, jadi saya itu turun sendirian. Terus di jalur naga itu ada kayak budeng gitu mas, budeng tapi bergerombol gitu, besar-besar gitu. Itu antara 8 atau 10 gitu budengnya. Saya tuh di jalur naga sempat berhenti sebentar, waduh ada budeng. Terus saya tuh gak berani mau turun gitu, gak berani, takutnya nanti gak gimana. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk turun. Pas turunnya itu ya pas ngelewatin budeng itu saya juga heran gitu, budeng itu kok budeng itu kok nggak kayak biasanya kayak budeng itu kan nyerang kayak gimana gitu, nyerang atau apa. Jadi itu budeng itu seolah-olah ngawal saya gitu mas dari belakang. Jadi seolah-olah ngawal saya pas saya jalan. Pas sampai pos 2 budeng itu udah nggak ada, udah hilang gitu, nggak tahu kemana. Akhirnya saya ditunggu sama Mas Angga di pos 1, langsung lanjut perjalanan ke base camp. Sampai di base camp sekitar jam 12. Kita juga kelelahan gitu, langsung istirahat. Terus kita sempat masak-masak buat makan gitu. Di situ pas Mas Angga masak, saya bilang ke yang punya base camp gini, Mas, sepurane aku harap takok. Wingi aku ono kejadianane nek kono Mas ngono. Aku ndelok iku ono sosok kecil kayak kerdil, tapi mukanya itu udah hitam gitu mas, tapi di balik batu pas saya benerin tenda itu. Terus sautnya yang pemilik base camp ini, gak apa-apa mas, itu penunggu di situ. Terus sampean pikirannya ojo nandi-nandi wes, itu memang penunggu di situ, dia emang gak ganggu, bilang gitu. Dia tapi sering menampakkan dirinya gitu. Mas Angga itu nggak tahu kalau saya bilang gitu, kan dia masak. Jadi kita di base camp itu cukup lumayan lama, sekitar jam 4-an kita baru turun langsung ke terminal. Bus datang, kita naik bus, langsung cerita sama Mas Angga, Mas, aku ini diketoi pas posisi menokno tenda. Saut Mas Angga bilang gini, diketoi apa Jal? Aku ini ndelok wong cilik kerdil, tapi iku mukanya iku hitam,
tadi dek iku ndek watu ambek inceng-inceng, saya bilang gitu. Mas Angga ya ekspresinya pertama dia diam aja gitu, diam aja. Terus langsung besok ada iki ngalami kejadian sing podong. Aku soalnya ya ndelok pas marine pos 4, aku ya ndelok sosok orang tubuh besar gitu deh, tapi butok, dia itu duduk gitu sambil nengokin Mas Angga. Tapi saya itu waktu itu nggak ngerasa lihat itu sosoknya kayak apa, yang tahu itu cuma Mas Angga aja gitu. Kita mengalami hal yang sama tapi wujudnya itu gak serupa gitu. Mungkin hanya ini pengalaman horor yang pernah saya alami saat mendaki Gunung Sindoro. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih untuk Flower TV yang sudah mengizinkan saya berbagi cerita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode mencekam selanjutnya dengan kisah-kisah yang tidak kalah menarik. Wassalam. Jadikan momen liburanmu bersama orang tersayang hanya di Holy Bromo.